Ilmer merupakan nama sebuah rumah kecil yang unik yang berada di pinggir laut. Nama Ilmer merupakan bahasa Italia yang artinya laut. Di rumah Ilmer terdapat sebuah kotak surat yang ternyata bisa melintasi waktu. Kisah bermula saat Eunjo akan pindah ke rumah baru dan meninggalkan Ilmer. Eunjo sudah 2 tahun tinggal di Ilmer. Saat Eunjo akan berangkat ke rumah barunya, ia meninggalkan sepucuk surat di dalam kotak surat Ilmer. Ia berpesan kepada penghuni baru rumah tersebut, minta tolong agar jika ada surat untuknya, tolong dikirimkan ke alamat Eunjo yang baru. Di tempat yang sama, seorang calon arsitek yang bekerja sebagai buruh kontraktor bernama Han Sung-yun baru saja pindah ke rumah barunya, yaitu rumah yang sama dengan rumah yang pernah ditinggali oleh Eunjo, yakni Ilmer. Suatu hari, Sung-yun menemukan sebuah surat. Di surat tersebut tertulis bahwa Eunjo adalah penghuni pertama rumah itu sebelumnya. Tapi di surat tersebut tertulis tahun 1999. Sedangkan saat menerima surat itu, Sung-yun ada di tahun 1997. Awalnya Sung-yun tidak memperdulikan surat itu. Ia berpikir bahwa surat itu hanya dibuat oleh orang iseng saja. Namun ia berubah pikiran karena apa yang dikatakan Eunjo dalam surat itu benar terjadi, seolah Eunjo dapat meramalkan masa depan seperti terjadinya salju lebat kala itu. Sung-yun pun mulai membalas surat-surat dari Eunjo. Mereka berdua pun menyadari bahwa karena kotak surat Ilmer, mereka dapat saling berkomunikasi dalam waktu yang berbeda. Eunjo hidup di tahun 1999, sedangkan Sung-yun berada di tahun 1997. A Taxi Driver. Film berlatar tahun 1980 ini mengangkat kisah nyata perihal sejarah kelam Korea Selatan di mana terjadi pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran kala itu. Cerita bermula dengan kisah Kim Man-suk yang merupakan seorang supir taksi dengan kehidupan sederhana. Ia tinggal di rumah kontrakan bersama putri sematawayangnya yang berusia 11 tahun usai sang istri meninggal dunia. Kim Man-suk sebenarnya termasuk masyarakat yang tidak terlalu peduli dengan aksi demonstrasi. Namun pandangannya menjadi berubah setelah ia bertemu dengan Peter, seorang jurnalis asal Jerman yang bekerja di Tokyo. Peter tertarik meliput aksi demonstrasi di Korea Selatan, tepatnya di Gwangju. Peter mengatakan akan memberikan imbalan sebesar 100.000 won untuk perjalanan ke Gwangju dalam 1 hari. Kim Man-suk pun tergiur dengan tawaran uang itu dan mengambil langkah ekstrim untuk mengantar Peter ke Gwangju. Dengan perjuangan yang cukup sulit, mereka pun sampai di Gwangju. Di sana, ia dan Peter menyaksikan bagaimana mencekamnya Gwangju kala itu. Tembakan senjata hingga aksi pembantaian terjadi tanpa pandang bulu. Para mahasiswa dituduh pengkhianat, ratusan korban berjatuhan akibat dari bentrokan. Dan sayangnya, kejadian tersebut ditutupi oleh pemerintah dari dunia luar. Dari sinilah, Kim Man-suk yang awalnya tidak peduli dengan aksi demonstrasi, akhirnya berjuang keras bersama Peter agar bisa menyiarkan kejadian yang sebenarnya di Gwangju kepada dunia. Pound. Berlatar tahun 1993, film ini mengisahkan tentang 2 orang rentenir yaitu Do-suk dan Jong-bae yang mengejar seorang peminjam uang bernama Myung-ja. Namun Myung-ja belum dapat membayarnya, lantas mereka mengambil putri Myung-ja yang masih berusia 9 tahun sebagai jaminan. Anak itu bernama Sung-yi. Myung-ja berusaha mendapatkan uang untuk menebus anaknya. Namun sayang, ia malah ditangkap polisi karena ia adalah seorang imigran gelap dan harus dipulangkan ke negara asalnya. Dengan terpaksa, akhirnya Do-suk dan Jong-bae pun memutuskan untuk merawat Sung-yi yang masih sangat kecil itu. Seiring berjalannya waktu, mereka malah mulai menyayangi Sung-yi. Hubungan mereka pun berubah menjadi hubungan yang hangat dan tanpa disadari telah terjalin ikatan khusus bagi ketiganya. Do-suk yang awalnya tampak kaku dan kasar, ternyata punya sisi peduli yang begitu besar terhadap Sung-yi.
Ia bahkan mengangkat Sungyi sebagai anaknya agar Sungyi dapat merasakan pendidikan di bangku sekolah. Namun saat Sungyi berada di bangku kuliah, ia kehilangan Dosuk. Tidak ada yang mengetahui bahwa Dosuk mengalami kecelakaan yang cukup parah hingga membuatnya hilang ingatan. Sejak saat itu, sosoknya menghilang bagai ditelan bumi. The Call mengisahkan tentang Soyun yang hidup di masa sekarang dan tanpa sengaja menemukan sebuah telepon tua di rumah masa kecilnya. Saat itu, ia mendapatkan panggilan telepon misterius dari seseorang yang mencari temannya. Soyun kemudian mengetahui bahwa orang yang selalu menghubunginya adalah Yongsu, seorang wanita yang hidup di masa lalu, tepatnya 20 tahun yang lalu. Yongsu kerap menelpon hingga akhirnya mereka menjadi teman baik. Banyak hal yang saling mereka bicarakan lewat telepon tersebut. Sayangnya, pertemanan mereka berubah menjadi situasi mengerikan ketika masa depan terungkap dan masa lalu berhasil diubah. Hal itu dimulai ketika Yongsuk mengatakan akan menyelamatkan ayah Soyun di tahun 1999 dari sebuah insiden kecelakaan. Dan sebagai imbalannya, Yongsuk meminta Soyun untuk mencari keberadaan Yongsuk di tahun 2019. Dari situ Yongsuk mengetahui hal tak baik yang akan menimpanya. Ia pun merencanakan hal jahat untuk Soyun dan berencana mengubah masa lalu. Panggilan telepon pun seketika berubah menjadi ancaman bagi Soyun. Ia harus bergerak cepat demi bisa menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Parasite bercerita tentang keluarga Kim Ki-taek yang hidup miskin dan tinggal di rumah semi basement tak layak huni di tengah kota. Hidup serba pas-pasan membuat mereka mengerjakan apapun untuk mendapatkan uang, termasuk melipat kotak pizza yang bayarannya terbilang kecil. Suatu hari, anak tertua mereka yang bernama Kiwo direkomendasikan oleh temannya untuk bekerja sebagai guru les privat dengan bayaran mahal. Tawaran itu tentu saja diterima oleh Kiwo dengan harapan agar ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbekal dokumen palsu, ia pun menuju ke rumah tempat ia akan mengajar. Sesampainya di sana, ia begitu takjub dengan kemewahan rumah tersebut. Ia pun bertemu dengan nyonya muda di rumah itu. Setelah pertemuan itu, serangkaian kejadian pun dimulai. Seolah tidak puas dengan pekerjaan yang sudah diperolehnya, Kiwo yang semakin akrab dengan pemilik rumah mulai memanfaatkan situasi dengan berbohong dan membuat satu persatu anggota keluarganya untuk bekerja di rumah itu. Tidak disangka, keserakahan mereka ini menjadi awal petaka bagi keluarga mereka.